Sofiatun Wahyuni atau Atun, mungkin masih banyak yang belum mengetahui siapa beliau ini. Beliau merupakan orang yang paling terakhir kali berada di sisi almarhumah Nika Ardila di saat-saat terakhirnya. Tapi tahukah kamu bagaimana cerita awal pertemuan keduanya seperti apa? Awal pertemuan Nike dengan Atun berawal dari rumah saudara Nike yang bernama Nina. Nina sendiri merupakan salah satu teman Atun sewaktu mereka duduk di bangku SMA. Dari situlah Atun pun mulai akrab dengan Nike. Berikut ini wawancara singkat dengan Sofiatun Wahyuni atau Atun tentang awal pertemuan dirinya dengan Nika Ardila hingga wawancara singkat pasca terjadinya kecelakaan itu. Kisah dan cerita ini pernah dimuat di tabloid Bintang Indonesia dan majalah Vista TV. Dan berikut ini kisah selengkapnya. Segmen pertama, cerita awal pertemuan Atun dengan Nika Ardila. Kesan pertama saya bertemu dengan Nika seperti sudah kenal lama dan dekat sekali, karena kami langsung akrab satu sama lain. Kemudian Nika mengajak saya dan Nina untuk pergi ke Jakarta. Tapi sayang, saat itu saya tidak bisa ikut ke Jakarta, dikarenakan saya besoknya harus masuk sekolah. Saya bilang ke Nika, kapan-kapan saja. Setelah sekian lama kami tidak bertemu, kemudian Nina bilang ke saya, "Tun, kamu dicariin terus sama Nike." Setelah itu kami pun pergi ke rumah Nike. Setelah saya dan Nina sampai di rumah Nike, saat itu perasaan saya sangat senang. Kemudian kami diajak oleh Nike untuk makan, ngobrol, dan bercanda bersama, seperti orang yang sudah kenal 100 tahun pokoknya. Dalam hati saya berkata, ini orang ramah sekali. Padahal kan dia artis yang ngetop dan cantik. Tapi kok bisa ramah dan baik seperti ini ya? Saya betul-betul tidak menyangka. Suatu hari saat Nike mau rekaman di Jakarta, saya diajak. Kali ini saya tidak mau menolak ajakan Nike untuk yang kedua kalinya. Meskipun besoknya saya harus rela bolos sekolah. Setelah itu kami cukup lama tidak bertemu kembali. Seperti biasanya, Nina selalu bilang ke saya kalau saya dicariin sama Nike terus. Kemudian setelah saya selesai ujian sekolah, saya langsung datang ke rumah Nike. Lalu Nike bilang seperti ini kepada saya, "Tun, kamu mau nggak bantuin saya jadi manajer saya?" Sontak saja saya kaget, tapi saya jawab, "Saya mau." Lalu Nike bertanya lagi ke saya, "Beneran nih mau? Soalnya saya nggak mau orang yang maunya cuma setengah-setengah saja," katanya. Ya, sejak saat itu sampai Nike tiada, kita selalu akrab dan lengket terus. Bahkan sampai sekarang pun Nike tetap lengket di hati saya. Segmen kedua, wawancara singkat dengan Atun pasca kecelakaan. Sofiatun Wahyuni itulah nama lengkap Atun yang merupakan asisten dari almarhumah Nika Ardila, sekaligus orang yang bersama almarhumah Nika Ardila dalam menit-menit akhir sebelum kecelakaan itu terjadi. Atun yang sempat dirawat di Rumah Sakit ST Yosef Bandung itu mengalami beberapa luka yang cukup parah di kepalanya, sehingga harus mendapatkan banyak jahitan. Ketika Atun tersadar dari komanya, tak sedikit awak media yang ingin bertemu dan hendak untuk mewawancarainya. Saat wawancara ini berlangsung, sempat beberapa kali tertunda, dikarenakan narasumber tak kuasa menahan tangis harunya. Saat Atun yang baru pulih dari komanya dan sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah, wawancara ini pun dilakukan di rumah kakaknya yang beralamat di perumahan Sarijadi Flat D, nomor 12 Bandung. Dan berikut ini wawancara lengkap dengan Sofiatun Wahyuni atau Atun. Bagaimana awal mula Atun kenal dengan Nika Ardila?
Awal mula saya kenal dengan Nike saat saya sama-sama sekolah dengan sepupunya Nike di SMA BPK Bandung. Saat itu kami ada tugas dari sekolah. Waktu itu tahun 1993. Saya lantas main ke rumah sepupunya Nike itu untuk belajar kelompok. Saat itu Nike tengah berada di rumah sepupunya itu. Lantas saya dan Nike pun berkenalan. Saat itu juga saya diajak ke rumah Nike. Saya juga diajak Nike ke Jakarta untuk menemaninya rekaman. Selama 2 hari kami di sana. Kami pun kembali ke Bandung. Pulangnya, saya sempat ditawari juga oleh Nike untuk menjadi sekretarisnya atau asistennya. Ya, saat itu juga saya tidak pikir panjang lagi. Saya langsung mau dan menerima tawaran dari Nike tersebut. Tawaran itu saya terima karena saya melihat Nike orang yang sangat baik, tidak pilih-pilih teman, royal, dan sangat peduli terhadap sesama. Lalu bagaimana perasaan Atun sendiri sekarang setelah mengetahui kalau Nike Ardila sudah tiada? Sampai saat ini pun saya masih tidak percaya kalau Nike telah pergi untuk selamanya. Saya merasa kalau Nike itu masih ada. Terbukti, waktu saya masuk ke dalam kamarnya, saya merasakan kalau Nike itu ada di situ, bermain bersama boneka-bonekanya. Bagi saya, Nike itu masih ada. Saat kecelakaan itu terjadi, luka apa saja yang Atun alami? Sebenarnya waktu kecelakaan itu, saya pingsan. Ketika tersadar, saya diberitahu oleh dokter kalau saya sempat mengalami koma. Untuk luka yang saya alami ada 4 luka yang dibilang cukup serius. Tapi luka yang cukup parah itu di kepala. Luka di kepala itu harus mendapatkan kurang lebih 26 jahitan. Setiap kali saya menangis mengingat Nike, kepala saya merasakan sakit sekali. Karena urat-urat di kepala saya seperti ditarik-tarik. Rasanya sakit sekali. Mungkin juga pada saat itu luka jahitannya masih belum terlalu kering. Lalu saya mencoba untuk tidak menangis, biar tidak merasakan sakit. Tapi saya tidak bisa menahan tangis saya, apalagi kalau mengingat tentang Nike. Hati saya rasanya seperti teriris perih. Di mata saya, Nike itu sangat baik sekali dan sangat perhatian sama saya. Perhatian seperti apa yang Nike berikan kepada Atun dulu? Perhatian yang Nike berikan itu tidak seperti kebanyakan orang biasa lakukan. Nike sering sekali membagi pengalamannya kepada saya dan selalu menasihati saya dalam hal peduli terhadap sesama. Saya ingat ketika saya ulang tahun, setiap kali saya berulang tahun, Nike selalu memberikan kado atau hadiah kepada saya. Selain sepatu, pakaian, dan perlengkapan wanita, Nike juga seringkali memberikan uang kepada saya. Nike juga selalu berusaha bikin acara ulang tahun saya menjadi meriah. Nike pernah mengundang teman-temannya untuk datang ke acara ulang tahun saya, termasuk juga beberapa dari kalangan artis ia undang. Saya jadi terharu dan merasa senang sekali, dan masih banyak cara dan gaya Nike untuk bisa menyenangkan hati saya, terutama pada momen-momen tertentu. Apakah Atun masih ingat pemberian terakhir dari almarhumah Nike Ardila? Pemberian terakhir Nike kepada saya yaitu sepasang sepatu kets merek Nike yang saya pakai pada saat kecelakaan itu terjadi. Sepatu itu Nike beli sewaktu Nike pergi ke Bangkok, katanya sebagai oleh-oleh darinya dari Bangkok. Lalu kenangan apa saja yang tidak bisa Atun lupakan? Kenangan yang tidak bisa saya lupakan dari almarhumah Nike yaitu kebaikan sifat dan sikap kedermawanannya. Kalau saya ingat akan kebaikannya itu, saya terkadang suka merenung sendiri. Saya rindu akan teriakannya, marah-marahnya, senyuman manjanya, dan masih banyak lagi. Terkadang saya bertanya dalam hati, mengapa Nike pergi secepat ini?
Bisakah saya menghentikan waktu sebentar saja untuk lebih lama lagi bersamanya? Bagaimana hubungan Atun dengan Nike Ardila dulu? Hubungan saya dengan Nike cukup baik, sudah seperti sahabat, bahkan Nike selalu menganggap saya sudah seperti saudaranya sendiri. Tidak ada jarak di antara kami. Nike tidak suka menyebut dirinya seorang majikan dan saya seorang bawahan. Nike selalu menganggap saya sebagai saudaranya, bukan semata-mata hanya seorang asisten pribadinya. Kalau boleh dibilang, di mana ada Nike, di situ pasti ada saya. Kami sering tidur bersama, cerita-cerita bersama. Terkadang Nike juga suka curhat sama saya. Pernah suatu ketika saya minta izin kepada Nike hendak pulang kampung ke Magelang untuk menengok ibu saya yang sedang sakit. Saat itu Nike justru menahan saya untuk pulang ke Magelang. Saya mengira Nike tidak memberikan izin kepada saya untuk pulang, tapi taunya Nike mau mencarikan waktu yang tepat untuk saya pulang. Karena ternyata Nike mau ikut pulang dengan saya ke Magelang dan ingin menengok ibu saya yang sedang sakit. Saat itu saya merasa sangat terharu atas sikapnya itu. Saya tidak menyangka kalau Nike akan melakukan hal itu untuk saya. Ia sampai bela-belain mengundur jadwal rekaman dan bahkan jadwal show-nya. Kalau ingat itu, saya ingin menangis dan menjerit. Karena sekarang sosok yang baik hati itu sudah tidak lagi berada di depan mata saya dan di samping saya. Siapa lagi yang akan peduli sampai sebegitunya terhadap saya? Hanya Nike lah yang bisa memberikan perhatian dan kebaikan itu kepada saya. Apa Atun tahu tentang rencana Nike dalam waktu dekat sebelum kecelakaan itu terjadi? Ada banyak rencana yang akan Nike lakukan. Iya, banyak sekali rencana. Tapi yang saya ingat, rencana dalam waktu dekatnya itu adalah Nike bilang kalau dirinya ingin membangun sebuah pesantren dan butik, mengajak saya ke Bali untuk berbelanja dan liburan. Juga Nike ingin mengajak saya ke Aceh untuk show. Nike juga berencana ingin sekolah di Australia mengambil jurusan PR atau Public Relation. Dan saat Nike sedang sekolah di Australia, Nike berpesan untuk segala urusan yang ada di Indonesia agar diurus dan dipegang oleh saya. Masih banyak lagi rencana-rencana yang ingin Nike lakukan, tapi takdir telah berkata lain. Ternyata Nike lebih dipercaya untuk pulang ke pangkuan ilahi. Biarlah urusan Nike yang tertunda itu tetap menjadi urusan Nike yang siapapun orang tidak akan bisa menggantikannya. Selamat jalan sahabat, saya selalu merindukanmu dalam setiap doa dan tetesan air mata. Bahagialah engkau di sana dan beristirahatlah. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.